Kiki untuk mempresentasikan makalannya. Siapa Ki moderatornya Ki? Sari, Bu. Ya, saya persilakan Saudara Sari untuk melanjutkan memimpin pertemuan kita pada malam hari ini. Silakan. Silakan Sari. Masih mute itu Sari. Baiklah, mohon maaf ya Bu kalau suaranya agak terdengar ramai. Baiklah, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Yeni Puspita, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Pendidikan Profesi Guru, dan teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sholawat serta salam semoga tetap tercurah pada Rasulullah Muhammad SAW. Perkenalkan, saya Sari Usma Umami, selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi pada malam hari ini. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Sebelum itu, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini yang akan mempresentasikan materinya adalah saudari Kiki Rizky Amelia mengenai hasil refleksi pengalaman belajar pada mata kuliah proyek kepemimpinan. Baiklah, untuk saudari Kiki Rizky Amelia saya persiapkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja saya di sini akan membagikan layar ya. Untuk teman-teman, apakah sudah terlihat tampilan PPT-nya? Sudah. Baiklah, langsung saja saya mulai ya. Di sini saya akan melakukan refleksi mata kuliah proyek kepemimpinan pada mata kuliah Seminar Pendidikan Profesi Guru. Saya, Kiki Rizky Amelia, dengan NIM 2024181013, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024, program studi Bahasa Indonesia. Pada Seminar Pendidikan Profesi Guru kali ini, yang akan saya bahas di sini adalah mengenai pertanyaan identifikasi diri. Itu ada 4 yang akan saya review. Pertama, review pengalaman belajar. Yang kedua, ada refleksi pengalaman belajar. Yang ketiga, analisis artefak pembelajaran. Dan yang terakhir, ada rumusan hasil refleksi berupa pembelajaran yang bermakna. Refleksi pengalaman belajar yang pertama itu adalah mengenai review pengalaman belajar yang berguna dan menarik. Pengalaman belajar yang berguna dan menarik bagi saya dari mata kuliah proyek kepemimpinan ini adalah selain saya mendapatkan pemahaman teoritis tentang kepemimpinan, saya juga mendapat kesempatan untuk menerapkan konsep-konsep tersebut pada proyek yang nyata, seperti melakukan edukasi untuk meningkatkan literasi kepada anak-anak rumah tafis pinggiran atau RTP Sila Beranti Salihah melalui cerita dongeng Abu Nawas dengan menggunakan media boneka tangan dan juga media pop-up book. Selain itu, pengalaman yang saya dapatkan adalah proses perencanaan proyek, seperti merumuskan visi, memetakan tantangan dan kekuatan, serta membuat proposal dengan konsep SMART atau SMART, memberikan pengalaman yang sangat bermanfaat dalam merencanakan kegiatan dengan lebih efektif dan terukur. Selain itu, saya juga melakukan kolaborasi dengan anggota tim dalam pembagian tugas dan peran, manajemen waktu dan sumber daya, mengajarkan saya betapa pentingnya bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Dan juga melalui tahapan implementasi, monitoring, dan evaluasi proyek, saya belajar bagaimana cara mengelola proyek dengan baik, termasuk dalam menghadapi tantangan
tantangan yang muncul. Lalu saya melakukan refleksi diri, baik tertulis maupun dalam bentuk video, membantu saya untuk lebih introspektif dan memperbaiki diri saya dari pengalaman yang sudah dilalui. Maka dengan demikian, pengalaman belajar ini tidak hanya memberikan pemahaman konseptual, tetapi juga keterampilan praktis yang sangat berguna untuk karir dan kehidupan sehari-hari saya di masa depan nantinya. Selanjutnya ada review pengalaman belajar yang berguna tetapi kurang menarik. Menurut saya, pengalaman belajar yang berguna tetapi kurang menarik di dalam mata kuliah proyek kepemimpinan ini ada beberapa hal yang berguna tetapi kurang menarik. Salah satunya itu ada pada bab 1, yakni pada proses perencanaan proyek yang tidak berjalan sesuai dengan timeline pada modul di LMS ya, di mana di dalam instruksi perintah di LMS tersebut, mahasiswa seharusnya dibagi ke dalam kelompok kecil yang terdiri dari 2-3 orang, dan setiap kelompok tersebut nantinya bertanggung jawab membuat satu proyek, dan satu kelompok dalam setiap pekannya akan mempresentasikan proyeknya. Dan menurut saya hal tersebut justru hanya menyita banyak waktu dan mengakibatkan proses pengimplementasian proyek yang sebenarnya akan tertunda. Dan selanjutnya ada review pengalaman belajar yang menarik tetapi kurang berguna. Pengalaman belajar yang menarik tetapi kurang berguna dalam pengalaman belajar proyek untuk meningkatkan literasi pada anak-anak rumah tafis pinggiran Sila Beranti Saliha dengan cerita dongeng Abu Nawas yang menggunakan media boneka tangan dan pop-up book dalam mata kuliah proyek kepemimpinan ini ada beberapa hal yang menarik tetapi kurang berguna. Itu salah satunya adalah pada pengalaman dalam merencanakan proyek dengan konsep SMART atau SMART. Meskipun proyek ini menarik karena mengajarkan cara merencanakan proyek secara terstruktur dan juga terukur, namun dalam konteks praktis di lapangannya, terkadang konsep ini tidak dapat diterapkan sepenuhnya. Selain itu, pengalaman berkolaborasi dengan anggota kelompok juga menarik karena dapat memperluas jaringan dan wawasan karena kita dapat belajar dari orang lain. Namun, dalam proyek ini, kolaborasi terkadang tidak optimal karena terkadang terkendala oleh perbedaan jadwal, perbedaan waktu ya, perbedaan tempat tinggal dan juga perbedaan pendapat yang berbeda-beda. Meskipun beberapa aspek terasa kurang berguna dalam konteks praktis, namun pengalaman ini tetap memberikan wawasan dan pembelajaran yang berharga dalam memahami konsep kepemimpinan dan manajemen proyek. Selanjutnya ada review pengalaman belajar yang tidak menarik dan tidak berguna dalam konteks sebagai calon guru. Pengalaman belajar yang tidak menarik dan tidak berguna dalam konteks sebagai calon guru pada mata kuliah proyek kepemimpinan ini menurut saya tidak ada. Karena semua yang telah dipelajari pada mata kuliah ini itu semua sangat berguna dan sangat menarik sebagai bahan pedoman bagi saya dalam menjalankan konsep-konsep kepemimpinan dan manajemen proyek yang telah direncanakan bersama dengan anggota kelompok. Berikutnya ada review tentang refleksi pengalaman belajar. Di dalam proses implementasi proyek untuk meningkatkan literasi pada anak-anak rumah tafis pinggiran RTP Sila Beranti Saliha melalui cerita dongeng Abu Nawas dengan menggunakan media boneka tangan dan pop-up book ini, saya mengalami berbagai hal yang menarik dan bermanfaat. Yang pertama itu saya belajar tentang pentingnya perencanaan yang matang dalam sebuah proyek. Jadi, dengan merumuskan visi dan misi proyek secara jelas, serta memetakan tantangan dan kekuatan yang mungkin akan dihadapi, saya dapat mempersiapkan langkah-langkah yang tepat untuk mencapai tujuan proyek dengan lebih efektif. Dan pengalaman yang kedua itu kolaborasi dengan anggota kelompok. Kolaborasi dengan anggota kelompok juga menjadi pengalaman berharga, di mana kami saling mendukung dan bekerja sama dalam pembagian tugas dan peran. Hal ini mengajarkan saya pentingnya kerjasama kelompok dalam mencapai suatu tujuan bersama. Dan review yang ketiga itu melalui tahapan implementasi, saya belajar mengelola proyek dengan lebih baik, termasuk dalam mengatasi berbagai tantangan yang muncul selama proses pembuatan proyek untuk meningkatkan literasi pada anak-anak rumah tafis pinggiran Sila Beranti Saliha melalui cerita dongeng Abu Nawas dan menggunakan media boneka tangan dan juga pop-up book. Dari keseluruhan pengalaman ini telah membantu saya untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan dan manajerial yang sangat penting dalam konteks sebagai seorang guru profesional.
Yang akan saya bahas selanjutnya adalah analisis artefak pembelajaran. Artefak-artefak pembelajaran yang dapat dijadikan bukti dukung hasil refleksi pengalaman belajar. Yang pertama ada rencana pembelajaran visi guru profesional, yang kedua ada kerangka teori konsep SMART, dan yang ketiga ada tugas pembagian peran dalam proyek. Artefak yang pertama itu ada rencana pembelajaran visi guru profesional. Dalam artefak ini itu menjadi penting karena visi guru profesional menjadi landasan utama dalam merencanakan dan mengelola proyek. Visi ini mencerminkan tujuan dan nilai-nilai yang saya pegang sebagai seorang calon guru profesional, sehingga mempengaruhi bagaimana saya memimpin dan mengelola proyek. Artefak yang kedua adalah kerangka teori konsep SMART. Konsep SMART ini sangat relevan karena saya menggunakan konsep ini dalam merencanakan proyek untuk meningkatkan literasi pada anak-anak rumah tafis pinggiran. Konsep SMART ini juga membantu saya untuk membuat tujuan proyek dengan lebih spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan juga berbatas waktu, sehingga memudahkan saya dalam melacak dan mengevaluasi kemajuan proyek ini. Dan artefak yang ketiga adalah tugas pembagian peran dalam proyek. Dalam artefak ini mencerminkan kemampuan saya dalam mengelola kelompok, khususnya dalam pembagian peran yang jelas dan tepat untuk memastikan bahwa setiap anggota kelompok itu dapat berkontribusi secara maksimal sesuai dengan keahlian dan tanggung jawabnya masing-masing. Bagian artefak yang mendukung hasil refleksi bagi saya dari ketiga artefak yang sudah dibahas sebelumnya itu ada pada rencana pembelajaran visi guru profesional. Kenapa saya memilih ini? Karena dalam rencana pembelajaran visi guru profesional, saya merumuskan visi saya sebagai seorang guru profesional yang menjadi landasan bagi saya dalam merencanakan dan mengelola proyek untuk meningkatkan literasi pada anak-anak rumah tafis pinggiran. Visi ini mencerminkan tujuan dan nilai-nilai yang saya pegang sebagai seorang calon guru profesional nantinya, sehingga mempengaruhi bagaimana cara saya memimpin dan bagaimana cara saya mengelola proyek dengan baik. Dengan memiliki visi yang jelas, saya dapat lebih fokus dalam mengarahkan proyek menuju pencapaian tujuan dan hasil yang diinginkan. Dengan demikian, artefak ini menjadi artefak yang paling penting dalam mendukung hasil refleksi pengalaman belajar saya, karena visi tersebut menjadi panduan utama dalam melaksanakan proyek ini dengan efektif. Yang selanjutnya ada rumusan hasil refleksi berupa pembelajaran yang bermakna. Ini adalah review yang terakhir yang akan saya bahas. Jadi apabila nantinya saya mengajar atau membahas topik ini dengan mempertimbangkan prinsip pembelajaran bermakna yang berpusat kepada peserta didik, perubahan yang akan saya lakukan adalah saya akan merancang, lalu kemudian saya akan menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan teknik-teknik yang telah saya pelajari pada setiap bab dalam mata kuliah proyek kepemimpinan ini. Dan kemudian saya akan menggunakan beberapa aspek-aspek tersebut yang sudah saya pelajari sebelumnya untuk menjangkau gaya belajar yang beragam, meningkatkan keterlibatan peserta didik, dan membuat mereka aktif berpartisipasi dalam proses proyek yang nantinya saya akan menggunakan model pembelajaran berbasis proyek, atau yang biasa kita kenal itu model pembelajaran project-based learning. Dan itulah yang bisa saya bagikan kepada teman-teman bagaimana hasil refleksi, hasil review saya mengenai pengalaman pembelajaran saya tentang mata kuliah proyek kepemimpinan. Semoga presentasi yang saya sampaikan itu dapat bermanfaat bagi yang mendengarkan. Maka saya kembalikan kepada moderator. Saya ulangi, saya kembalikan lagi kepada moderator. Mana moderatornya sih itu? Apa ini?
hilang ininya jaringannya. Yati ya? Ini ada, Bu. Mana Sarinya tadi? Ini ada tadi, Bu. Sari. Iya, Bu, mohon maaf tadi sinyalnya hilang. Ya, lanjut. Baik, terima kasih kepada saudari Kiki Rezia Melia atas pemaparan materinya. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaannya. Silakan klik tanda raise hand atau angkat tangan di menu Meet ini. Silakan, saya persilakan. Baik, saya persilakan kepada saudari Yurike. Terima kasih sebelumnya kepada moderator. Izinkan saya Yurike untuk bertanya kepada saudari Kiki terkait mata kuliah proyek kepemimpinan ini. Kan sebelumnya kita pasti melakukan observasi. Nah, setelah observasi itu juga kita melaksanakan kegiatan itu pada hari hanya. Nah, yang ingin saya tanyakan itu pada konteks pendidikan, khususnya Anda sebagai seorang guru, pembelajaran berharga apakah yang telah Anda dapatkan setelah melakukan observasi serta pelaksanaan proyek kepemimpinan di Rumah Tafis Pinggiran? Oke, baik, terima kasih kepada saudari Yurike atas pertanyaannya. Untuk saudari Kiki, apakah pertanyaan dari saudari Yurike bisa dimengerti? Bisa dimengerti, moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Oke, sepertinya kepada saudari Syafira Wulandari, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Wulandari dengan NIM 2024 18 10 14. Di sini yang saya tanyakan yaitu ceritakan adakah kendala pada diri sendiri atau teman satu kelompok pada saat pelaksanaan acara sosialisasi, edukasi literasi, dan saat praktek pembacaan dongeng di Rumah Tafis Pinggiran. Bukan proyek tersebut. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Syafira atas pertanyaannya. Untuk saudari Kiki, apakah bisa dimengerti untuk pertanyaannya? Bisa dimengerti, moderator. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan untuk sesi yang pertama ini. Oke, selanjutnya kepada saudari Novi, saya persilakan untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan bertanya mengenai bagaimana proses menentukan tema atau topik pada proyek kepemimpinan yang dihubungkan dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada saudari Novi atas pertanyaannya. Kepada saudari Kiki, apakah bisa dimengerti untuk pertanyaannya? Bisa dimengerti, moderator. Oke, baik. Saya rasa sudah 3 untuk pertanyaan pada sesi pertama ini. Saya tutup. Untuk nanti saya akan buka kembali untuk sesi tanya jawab yang kedua. Baik, saya kembalikan kepada saudari Kiki. Saya beri waktu untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Kepada teman-teman semua, harap tenang. Izin moderator. Ya. Saya langsung saja ingin menjawab yang punya saudara Syafira. Baik, saudari Kiki, saya persilakan. Baiklah, tadi saudara Syafira kan bertanya tentang adakah kendala pada yang saya hadapi atau teman satu kelompok pada saat pelaksanaan acara sosialisasi, edukasi, dan pada saat praktek pembacaan dongeng di Rumah Tafis Pinggiran, seperti itu ya.
Jawaban saya adalah karena ini pengalaman yang sudah pernah kita jalani bersama-sama ya. Jadi kendala yang saya rasakan berdasarkan pengalaman selama saya melakukan proyek tersebut, selama proses itu dimulai dari menyusun perencanaan hingga kepada kepelaksanaannya. Yang pertama itu ada kendala pada kolaborasi. Jadi terkadang kolaborasi ini menjadi kurang optimal karena adanya perbedaan jadwal, karena juga ada perbedaan lokasi tempat tinggal, ada perbedaan pendapat juga. Jadi terkadang untuk menyatukan perbedaan-perbedaan tersebut itu menjadi suatu kendala tersendiri dalam mendiskusikan proyek di kelompok kita ini. Dan pada saat kalau kendala pada saat pembacaan dongeng ya di Rumah Tafis Pinggiran, menurut saya sebenarnya pembacaan tersebut sudah bagus, hanya saja masih ada sedikit tersendat-sendat dan masih belum lancar, dan bahkan beberapa kali kalau menurut pandangan saya pembacaan dongeng tersebut ada sedikit sendat-sendat ya, karena sambil membacakan dongeng tersebut. Jadi mungkin kalau bagi saya hal tersebut terjadi itu dikarenakan karena kurangnya latihan yang dilakukan dalam pembacaan dongeng di Rumah Tafis Pinggiran. Itu saja pengalaman yang saya bisa berikan, bagaimana kendala yang saya rasakan dalam proyek ini dan juga bagaimana dalam proyek di acara sosialisasi edukasi literasi di Rumah Tafis Pinggiran. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Kiki atas jawabannya. Saya kembalikan kepada Saudari Syafira, apakah jawaban Saudari Kiki dapat diterima? Baik, terima kasih moderator dan Saudari Kiki. Menurut saya sudah cukup jelas atas jawabannya. Dan sekian, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih kepada Saudari Syafira. Selanjutnya kepada Saudari Kiki, apakah sudah ada jawaban untuk teman yang lain? Saya ingin menjawab pertanyaan dari Saudara Novianti, moderator. Baik, saya persilakan. Silakan Kiki. Baiklah, Saudara Novianti tadi kalau tidak salah bertanya tentang bagaimana proses menentukan tema atau topik yang dikaitkan dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia ya? Iya. Baik, jadi dalam proses menentukan tema yang akan diambil dalam proyek kepemimpinan ini awalnya tidak berjalan dengan mulus ya, karena di awal kita memulai perkuliahan dari pelaksanaan perkuliahan yang terus tertunda, sehingga tertunda juga penentuan tema atau topik yang akan kita pilih, sehingga pada kejadiannya tuh kita sempat ada kesalahan persepsi mengenai tema-tema proyek yang kita pilih, di mana waktu itu masing-masing dari kita sudah memiliki atau menentukan tema yang menurut saya itu tema yang terbaik yang diajukan ya. Hanya saja pada saat kita mengajukan ide-ide tersebut ternyata kita melenceng, jadi kita tidak menghubungkannya dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Jadi kita harus mengulang lagi untuk mencari lagi topik atau tema yang bisa dihubungkan dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Yang pada akhirnya itu tercetuslah dari salah satu teman kita, yaitu Ayu kan, yang sempat mengeluarkan ide untuk membuat boneka tangan, dan juga Saudara Yunike waktu itu juga sempat mencetuskan untuk membuat wayang yang kemudian kita olah lagi bagaimana tema tersebut, lalu kita melakukan diskusi yang panjang, lalu dikembangkanlah ide tersebut, bagaimana caranya untuk bisa menggunakan ide tersebut dan dikaitkan dengan pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu jadinya kita menggunakan media boneka tangan itu sebagai media untuk menarik anak-anak, bagaimana mereka bisa mendengarkan dongeng dengan lebih baik seperti itu ya.
Jadi maka di situ kita sudah memilih boneka tangan sebagai media project untuk meningkatkan literasi di target sasaran kita, yaitu di anak-anak rumah tafis pinggiran. Seperti itu Saudara Novianti, pengalaman yang bisa saya bagikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kiki atas jawabannya. Untuk Saudari Novianti, apakah jawabannya bisa diterima atau dimengerti? Baiklah, terima kasih atas jawabannya. Jadi ada perundingan antara dosen dengan kelompok untuk menentukan tema. Terima kasih. Baik, sama-sama. Untuk selanjutnya, Saudari Kiki, apakah sudah mempersiapkan jawaban untuk selanjutnya? Sudah moderator, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudara Yunike. Baik, saya persilakan Saudari Kiki, silakan menjawab. Baiklah, kepada Saudara Yunike Maulia, tadi pertanyaannya adalah tentang pada konteks pendidikan, khususnya saya sebagai seorang guru, pembelajaran berharga apakah yang saya dapatkan setelah melakukan observasi dan pelaksanaan proyek kepemimpinan di rumah tafis pinggiran. Sebenarnya ini tadi sudah saya bahas di review pengalaman belajar saya, di mana saya tadi membahas juga pembelajaran berharga apa yang saya dapatkan ya. Jadi pembelajaran berharga yang saya dapatkan itu selain saya mendapatkan pemahaman teoritis tentang kepemimpinan, saya juga mendapat kesempatan untuk menerapkan konsep-konsep kepemimpinan tersebut kepada proyek yang nyata. Dan pada konteks pendidikan, khususnya saya sebagai seorang guru atau seorang calon guru profesional nantinya, pembelajaran berharga yang sudah saya pelajari tersebut akan saya terapkan nantinya kepada peserta didik dengan memperhatikan dan mempertimbangkan prinsip pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, seperti menggunakan model pembelajaran berbasis project atau yang biasa kita kenal itu project-based learning untuk menjangkau gaya belajar yang beragam peserta didik serta meningkatkan keterlibatan peserta didik dan membuat mereka aktif berpartisipasi dalam proses project yang nantinya akan dilaksanakan di dalam kelas. Seperti itu Saudara Yunike, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Kiki atas jawabannya. Saya kembalikan kepada Saudari Yunike, apakah dapat dimengerti? Jawaban dari Saudari Kiki, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Yunike. Saya kembalikan kepada teman-teman semua yang mungkin ada yang ingin menambahkan atau menyanggah dari jawaban Kiki tadi, saya persilakan. Oke, baiklah, mungkin tidak ada ya yang ingin menambahkan atau menyanggah. Baiklah, saya langsung untuk membuka pertanyaan sesi kedua. Kepada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, saya persilakan. Oke, untuk Saudari Siti, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Mohon izin bertanya kepada saudara penyaji. Seperti yang kita ketahui bahwa konsep daripada proyek kepemimpinan itu kan tujuannya untuk membentuk kemampuan leadership kita ya, atau kemampuan memimpin dan problem solving atau pemecahan masalah. Itu yang saya baca dari laman PPG. Nah, pertanyaan yang ingin saya ajukan adalah konsep kepemimpinan seperti apa yang saudara Kiki dapatkan mata kuliah ini yang kemudian dapat Anda implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Siti. Kepada Saudari Kiki, apakah pertanyaannya dapat diterima? Saya boleh minta ulang lagi kepada Saudara Siti Muhajara pertanyaannya. Baik, kepada Saudari Siti, boleh diulang kembali.
Baik, jadi pertanyaannya adalah kepemimpinan seperti apa yang Saudara Kiki dapatkan dalam mata kuliah ini yang kemudian dapat Kiki implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kayak bentuk penerapan dalam kehidupan sehari-hari dari mata kuliah proyek kepemimpinan ini seperti apa? Apakah bisa dimengerti? Oke, terima kasih kepada saudari Kiki. Mohon maaf kepada saudari Kiki, apakah bisa dimengerti ya untuk pertanyaannya? Sudah, moderator. Baiklah, untuk teman-teman selanjutnya yang ingin bertanya, saya persilakan. Oke, untuk saudari Ayu, saya persilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih saudara moderator. Nah, di sini saya akan bertanya pada saudara. Kita sudah melakukan proyek kepemimpinan kita. Menurut itu sendiri, apa yang hal apa yang kita dapatkan manfaat dan proyek kepemimpinan ini, dan juga hal apa yang sangat bermanfaat bagi para anak-anak di FPP dengan adanya proyek kepemimpinan. Baik, terima kasih kepada saudari Ayu. Untuk pertanyaannya, hal apa yang dapat Kiki dapatkan pada saat proyek kemarin dan hal apa yang bermanfaat ya, seperti itu pertanyaannya. Untuk saudari Kiki, apakah bisa dimengerti? Bisa, moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk satu penanya lagi, saya persilakan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Tadi sepertinya saudara Pisca, moderator. Oke, untuk saudari Piskanya, saudarinya mana ya? Silakan kepada saudari Piska. Atau kepada teman-teman yang lain yang ingin bertanya kembali atau yang ingin belum dimengerti, boleh. Izin, baiklah, moderator. mungkin tidak ada lagi di sini saya. Ya, silakan. Iya, mungkin selagi menunggu satu pertanyaan lagi, saya mau menjawab saja yang pertanyaan dari saudara Ayu Sugiyarti. Oke, baik. Kalau tidak ada yang ingin bertanya, jika saya diizinkan ingin bertanya, boleh atau mau dilanjutkan? Saya langsung menjawab pertanyaan dari saudara Ayu Sugiyarti, moderator. Baik, saya persilakan kepada saudari Kiki. Iya, jadi tadi saudara Ayu Sugiyarti tadi menanyakan apa saja manfaat yang saya dapatkan dan apa saja manfaat yang anak-anak FTP dapatkan dalam pelaksanaan proyek kepemimpinan ini ya. Jadi menurut saya kan dari latar belakang dipilihnya proyek ini tuh adalah dengan tema untuk meningkatkan literasi dan
meningkatkan literasi kepada anak-anak rumah tafis pinggiran. Jadi ini adalah untuk menimbulkan ketertarikan mereka serta minat baca mereka dalam hal mendongeng, menulis, ataupun mempresentasikan suatu cerita melalui kisah-kisah yang islami yang memberikan pesan-pesan moral yang bermanfaat serta cerita yang menghibur bagi mereka. Jadi di proyek kepemimpinan ini memberikan manfaat bagi saya karena dalam proyek ini saya dapat mengembangkan kemampuan kepemimpinan saya melalui kegiatan service learning atau pembelajaran berbasis pelayanan komunitas kepada masyarakat sasaran atau target sasaran ya. Di mana target sasaran kita kali ini adalah anak-anak rumah tafis pinggiran tersebut. Jadi melalui proyek tersebut saya dapat berkontribusi langsung. Saya dapat berkontribusi dalam memecahkan permasalahan yang ada di dalam hal ini adalah untuk meningkatkan literasi dan juga meningkatkan ketertarikan anak-anak pinggiran untuk membaca, menulis, dan juga berbicara. Seperti itu, Saudara Ayu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Kiki. Untuk Saudari Ayu, apakah jawaban dari Saudari Kiki tadi dapat diterima? Baik, terima kasih kepada Saudari Kiki atas jawabannya. Saya sudah dapat menerima itu. Baik, terima kasih kepada teman-teman. Mungkin ada yang ingin berbagi pengalamannya pada saat proyek pemimpinan kemarin. Kira-kira ada yang ingin menambahkan, saya persilakan. Baiklah, mungkin tidak ada yang ingin menambahkan atau berbagi pengalamannya. Langsung saja untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Saudari Kiki sudah bisa menjawab? Mohon maaf, untuk Saudari Yunika mungkin ingin berbagi pengalamannya ya. Saya persilakan untuk Saudari Yunika. Maaf moderator, belum mau menambahkan jawaban dari Saudara Siti. Belum. Oke, baik, terima kasih. Untuk Saudari Kiki, saya persilakan terlebih dahulu untuk menjelaskan atau untuk menjawab pertanyaan dari Saudari. Lalu nanti diteruskan dengan Saudari Yunika. Baiklah, saya izin menjawab dari pertanyaan Siti Muhajaro ya, moderator. Dipersilakan. Dari pertanyaan Saudara Siti Muhajaro tadi itu menanyakan kepemimpinan seperti apa yang sudah saya dapatkan dalam mata kuliah proyek kepemimpinan ini yang dapat saya implementasikan dalam kehidupan saya nantinya ya. Yang kita sudah pelajari dalam proyek kepemimpinan ini ada beberapa konsep-konsep kepemimpinan yang kita pelajari ya. Nah, konsep kepemimpinan yang saya dapatkan pada mata kuliah proyek kepemimpinan ini adalah kepemimpinan yang manajerial. Kepemimpinan yang manajerial itu adalah proses untuk mengarahkan serta mempengaruhi kegiatan-kegiatan dalam sebuah kelompok yang saling berhubungan dalam tugas-tugasnya. Nah, di dalam gaya kepemimpinan manajerial ini, itu dapat menciptakan lingkungan kerja yang produktif, harmonis, di mana setiap individu itu merasa dihargai dan merasa termotivasi untuk memberikan yang terbaik bagi kelompoknya. Jadi saya sangat berharap di mana konsep kepemimpinan yang saya dapatkan ini dapat saya implementasikan nantinya dalam kehidupan saya di lingkungan masyarakat, di mana peran kepemimpinan ini dapat peran kepemimpinan sebagai kepemimpinan manajerial ini itu adalah sebagai penanggung jawab atas sebuah tim atau seluruh organisasi atau kelompok untuk mempengaruhi orang lain atau membimbing tim, membangun dan memelihara semangat kerja dalam kelompok tersebut, serta membantu dan menginspirasi orang lain atau menginspirasi banyak orang atas apa yang telah kita lakukan. Jadi saya berharap nantinya konsep kepemimpinan yang sudah saya dapatkan ini bisa saya implementasikan kepada masyarakat di lapangan nantinya, yaitu konsep kepemimpinan manajerial. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Kiki atas jawabannya. Untuk kepada Saudari Siti, apakah jawaban dari Saudari Kiki dapat diterima?
Baik, terima kasih moderator. Untuk saudara Kiki tadi kan katanya kepemimpinan manajerial. Itu kan katanya nanti harapannya nanti bisa diterapkan di masyarakat. Kalau untuk sekarang kira-kira konsep kepemimpinan manajerial aja sudah bisa diterapkan atau belum? Atau sedang proses? Kalau menurut saya, selama pelaksanaan proyek ini, saya sudah berusaha menjalankan konsep kepemimpinan tersebut, di mana saya berusaha membangun keharmonisan di dalam kelompok, membangun motivasi, membangun rasa tanggung jawab kepada setiap kelompok, di mana mereka seharusnya mereka kan sudah punya tugas-tugas tersendiri. Nah, di situ saya berusaha untuk bagaimana mereka bertanggung jawab atas tugas-tugas atau peran-peran yang sudah dibagikan kepada setiap individunya. Seperti itu, Saudara Siti Muhajaro. Oke, kepada Saudari Siti, apakah dapat dimengerti? Baik, terima kasih kepada Saudara Kiki atas jawabannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Tadi untuk Saudari Yunike, apakah mau membagi pengalamannya? Saya persilakan kepada Saudari Yunike. Oke, sepertinya Saudari Yunike terkendala dalam sinyal dan dia terkeluar. Untuk teman-teman mungkin yang lain, ada satu lagi tadi yang belum diisi untuk pertanyaannya. Saya persilakan kepada teman-teman mungkin yang ingin membagi pengalaman atau ingin bertanya kembali. Itu Meliani moderator itu, angkat tangan. Baik Bu, untuk Saudari Meliani saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin moderator, saya ingin bertanya kepada Saudari Kiki, ya, di dalam kan kemarin kita sudah mengadakan proyek kepemimpinan di mana kita sebelum menindaklanjuti hal tersebut kita melakukan diskusi untuk mendapatkan keputusan bersama. Nah, yang saya tanyakan kepada Saudari Kiki di sini pasti ada perbedaan pendapat atau keputusan yang berbeda-beda di setiap tim anggota ya. Kembali lagi ke pertanyaan saya, bagaimana cara kamu sebagai guru, bagaimana kamu mengatasi situasi di mana anggota tim kamu tidak sepakat dengan keputusan yang diberikan? Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Meli atas pertanyaannya. Saudari Kiki, apakah pertanyaannya dapat dimengerti? Bisa moderator dan langsung dijawab saja. Baik, saya persilakan kepada Saudari Kiki untuk menjawabnya. Ya, jadi kalau saya tidak salah tangkap, itu pertanyaan dari Saudara Meliani itu adalah bagaimana cara kita menanggapi atau menangani situasi di mana kalau kita ketemu dengan suatu hal yang tidak sepakat dengan keputusan atau arahan kita, gitu ya. Benar ya, Saudara Meliani? Iya. Jadi kalau menurut saya, ini menurut saya pribadi ya, karena ini adalah pekerjaan dalam suatu kelompok. Jadi kita itu harus memutuskan suatu hal itu dengan pendapat, di mana pendapat seseorang itu pasti berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa memaksakan pendapat kita untuk selalu digunakan, untuk selalu dipakai. Misalnya kita mau ini dan harus digunakan oleh orang lain. Itu tidak bisa. Jadi kita harus menyatukan dulu bagaimana biar satu ide, satu keputusan, jadi tidak memaksakan kehendak. Kalau misalnya kita punya pendapat pribadi, kita sampaikan, lalu orang tidak mau
atau tidak ini, tapi kan itu harus ada alasan juga kenapa seseorang itu tidak mau menggunakan ide kita. Bisa jadi kan ada ide yang lebih baik, atau kita harus berembuk dulu, istilahnya bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak kita untuk memaksa orang lain menggunakan keputusan atau selalu menggunakan arahan dari kita. Tapi bagaimana caranya untuk kita berdiskusi, bagaimana caranya untuk kita berkolaborasi sama-sama dengan kelompok untuk mencapai kesepakatan yang sepakat. Seperti itu, Saudara Meliani. Baik, terima kasih kepada Saudari Kiki atas jawabannya ya. Untuk Saudari Meli, apakah dapat dimengerti ya atas jawaban dari Saudari Kiki tadi? Baik, moderator, dimengerti dan saya kembalikan lagi kepada Saudara Sari, kepada moderator maksudnya. Baik, terima kasih kepada Saudari Meli. Oke, baik kepada teman-teman semua, mungkin ada yang ingin berbagi pengalamannya mengenai perbedaan pendapat tadi. Saya persilakan. Oke, sepertinya tidak ada ya yang ingin berbagi pengalamannya. Untuk pertanyaan dari Saudari Siti tadi kepada Saudari Yunike, apakah ingin menambahkan atau berbagi pengalamannya untuk pertanyaan dari Saudari Siti tadi? Saya persilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Saya dari pertanyaan Saudara Siti tadi, saya hanya ingin berbagi pengalaman saja untuk menambahkan jawaban dari Saudara Kiki. Konsep kepemimpinan yang didapatkan dari proyek kepemimpinan ini kan tujuannya untuk meningkatkan kemampuan memimpin kita sebagai mahasiswa dan juga mengasah kemampuan pemecahan masalah. Selain itu juga kita diharapkan untuk memiliki kemampuan yang komprehensif sehingga bisa berkontribusi dalam memecahkan permasalahan mahasiswa. Nah, tempat yang kita untuk Saudari Yunike, suaranya hilang-hilangan ya. Bisa diulang kembali Saudari Yunike? Mohon maaf, masih Saudari Yunike. Apakah sudah terdengar? Silakan dilanjutkan. Oke, baik. Sepertinya kepada Saudari Yunike terkendala sinyal lagi dan dia sudah meninggalkan ini. Oke. Sarinya pula yang hilang sinyal. Iya Ibu, ini untuk teman-teman sepertinya sudah semua menjawab dan tidak ada lagi yang ingin menambahkan. Kepada Saudari Yunike juga sinyalnya hilang. Iya, tadi bergabung lagi itu sudah ada. Iya. Baiklah untuk Saudari Yunike untuk Nah, sebelumnya apakah suara saya sudah terdengar sekarang? baik, sudah jelas. Ya, nah, konsep kepemimpinan yang kita dapat
dari proyek kepemimpinan dan juga memimpin kita. Nah, selain itu juga kita ini diharapkan untuk memiliki kompetensi yang komprehensif sehingga bisa berkontribusi dalam memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat. Nah, seperti yang kita ambil sasaran atau target kita dalam pelaksanaan proyek kepemimpinan ini kan ada di anak-anak di rumah tahfiz pinggiran. Seperti yang kita ketahui, latar belakang anak-anak di rumah tahfiz pinggiran ini kan ada anak-anak yang belum sekolah atau yang kekurangan sehingga tidak bisa bersekolah, sehingga dia punya kesempatan untuk mengikuti pembelajaran itu hanya dari rumah tahfiz pinggiran. Oleh karena itu, konsep yang hadir pada kelompok kita itu adalah untuk meningkatkan literasi anak-anak di rumah tahfiz pinggiran sehingga mereka selain mendapatkan pengetahuan teoritis, mereka juga memiliki pengalaman untuk meningkatkan literasi mereka seperti itu. Oke, baik, terima kasih kepada Saudari Nike yang telah berbagi pengalamannya. Kepada teman-teman yang mungkin ada yang ingin menambahkan pengalamannya juga, saya persilakan. Baiklah, mungkin tidak ada lagi ya yang ingin berbagi pengalamannya. Baiklah, untuk presentasi pada malam hari ini saya tutup, dan kepada Ibu saya kembalikan kepada dosen pengampu mata kuliah seminar, Ibu Yeni Puspita, saya persilakan. Ya, terima kasih Saudara Sari Pak Umami. Ya, baik ya. Jadi memang sudah seperti yang sudah dipresentasikan oleh Kiki ya, dan tadi juga sudah disampaikan Safira. Jadi memang proyek ya. Memang tulisannya proyek atau project ini? Proyek ya? Proyek. Ya? Proyek, Bu. Di LMS-nya project, tapi karena bahasa Indonesia jadi proyek, saya ubah, Bu. Ya, bisa ya project, jadi kan sesuai dengan tulisannya. Kalau memang project mungkin dari bahasa Inggris ya, jadi proyek kepemimpinan. Ya memang secara hakikatnya ya memang proyek mata kuliah MK ya, mata kuliah proyek kepemimpinan ini ya, ini ingin memberikan pengalaman bagi saudara ya, sebagai guru yang profesional ya. Nah, itu kan tidak hanya bisa mengajar di dalam kelas saja ya. Artinya bisa menumbuhkan atau menjadikan saudara itu nanti sebagai pemimpin ya. Pemimpin di dalam, ada gambarnya. Sebagai pemimpin ya. Jadi dan seorang pemimpin itu memang ya, yang pertama memang bisa ya, memang maksudnya itu bisa dipelajari ya. Karena kalau kita perhatikan kan tidak semua orang itu bisa memimpin ya. Jadi secara teori diberikan, karena memang seorang pemimpin itu kelihatannya saja mudah ya kalau kita melihat ya. Misalnya nanti paling tidak saudara itu nanti bisa yang pertama memimpin yang taraf rendah misalnya menjadi wali kelas ya. Nah, setelah wali kelas nanti bisa baru wakil kepala sekolah misalnya ya, kepala sekolah ya. Nah, seorang pemimpin tentu tadi juga harus bisa menyelesaikan masalah ya. Jadi ada problem-problem itu harus bisa diselesaikan ya dengan secara bijak ya. Jadi kalau misalnya kita ambil contoh, kalau wali kelas kan itu kan arti ya kita memimpin itu siswa ya, dengan keberagaman siswa misalnya 30 orang. Nah, bagaimana cara kita bisa mengkondisikan ya agar siswa-siswa kita itu nanti bisa berhasil ya, nilainya baik semua. Nah, yang agak susah ini kalau kita sudah misalnya menjadi tingkatan yang paling rendah dulu menjadi wakil kepala sekolah. Nah, kan wakil kepala sekolah itu kan
berbagai bidang ya. Ada wakil kurikulum, ada wakil kesiswaan, ada wakil kalau di sekolah ada berapa ya? Kurikulum dengan kesiswaan saja ya? Sarana prasarana. Ya, sarana prasarana. Yang jadi kendala misalnya wakil kurikulum. Wakil kurikulum ini tentu akan mengatur jadwal ya, mengajar guru-guru itu ya. Nah, yang dari guru-guru itu tentu punya karakter yang berbeda. Ada yang maunya jam ini, ada yang maunya begini, ada yang mau begini. Karena ya seperti kita sadari, kita ketahui, kita ini rambut sama hitam, benar ya? Seperti kata peribahasa itu rambut sama hitam, tapi hati yang berbeda. Nah, kadang-kadang ya maksudnya itu mungkin ada yang ngeyel ya, oh saya mau mintanya jam ini karena saya ini mau ngajarnya ini karena ada urusan ini ada yang ini. Nah itulah. Nah dari situ kita sebagai seorang pemimpin ya tentu tidak maksudnya secara bijak lah ya, bukan berlaku kasar ya, ada tapi kita bagaimana cara kita mengatur ya guru-guru tersebut. Nah, apalagi kalau sudah tingkat kepala sekolah. Nah, di dalam praktek yang mata kuliah kepemimpinan ini ya saya lihat ini adalah kelompok kecil ya. Bagaimana di dalam MK ini ada ketuanya ya, yang lainnya anggota. Seperti itu, ya Ki ya? Ada peran semua, Bu. Ada ketua, ada wakil, sekretaris, bendahara, ada humas, ada seksi. Berarti ada peran masing-masing ya. Nah, artinya punya tanggung jawab masing-masing ya. Jadi memimpin secara kelompok kecil. Yang ketua bagaimana cara mengatur anggota-anggota, yang sekretaris bagaimana bertanggung jawab dengan pekerjaannya misalnya dalam bidang administrasi, yang bendahara masalah keuangan ya. Nah, tentu memang memberikan pengalaman bagi saudara ya untuk bertanggung jawab kepada tugasnya masing-masing melalui sebuah proyek yang tadi yang kata Kiki tadi yaitu rumah tahfiz RHP ya, rumah RTP ya, rumah tahfiz pinggiran. Nah di situ kan saya sudah bisa bayangkan lihat dari putu-putunya tadi itu kan anak-anak yang barangkali berusia antara 5 sampai 10 tahun ya Ki ya? Iya betul Bu. Ya itu sekelompok berapa orang itu? Kalau di waktu pelaksanaan kemarin itu ada 45 orang Bu di sana pada saat. Oh ya, yang kamu kelompoknya satu orang berapa? 10 orang ini Bu yang ada di sini. Oh begitu ya, jadi 10 orang ya. Nah tapi kan kamu tidak bercerita, saya cuma mendengar seolah-olah bagusnya saja. Saya sudah bisa bayangkan bagaimana kamu mungkin pertama kali agak kewalahan barangkali ya, menghadapi 40 anak yang kata kamu tadi, yang katakanlah mungkin barangkali ekonominya rendah, barangkali ada suasana riuh ya tentu, tapi tadi tidak diceritakan, tapi saya yakin pasti ada, karena 45 mengatur anak SMP itu lebih mudah ya, artinya mereka yang sudah tahu lah ya, maksudnya ini jam belajar ini. Nah tapi kalau 45 anak ini saya kira pasti banyak kendala yang kamu temui ya. Nah tentunya sudah menjadi pengalaman kamu, benar enggak seperti itu? Benar Bu. Ya itu maksud rumah tahfiz pinggiran itu kegiatannya mengaji ya atau apa rumah tahfiznya di sana itu dalam pengertiannya? Iya Bu, kalau rumah tahfiz pinggiran itu tuh memang sebenarnya tempat mengaji, jadi dia mengajinya itu dari pas di hari Senin dan di hari Jumatnya saja. Oh, yang kamu masuk hari Sabtu berarti? Kami masuk di hari Sabtu Minggu 2 hari Bu. Oh 2 hari. Itu mengapa dikatakan pinggiran? Ya maksudnya apa? Ekonomi ke bawah ya? Atau bagaimana? Apa tidak berbayar maksudnya? Bukan Bu, karena lokasinya itu terpinggir dari kota gitu Bu. Jadi bukan yang di tengah-tengah kota. Jadi pinggiran sekali. Jadi itu benar-benar yang kayak di tengah orang yang pembangunannya lagi pesat, tapi ada pemukiman tempat-tempat anak-anak yang seperti itu. Anak-anak yang terpinggir seperti itu Bu. Itu tapi di Sila Beranti tadi katanya? Iya, Sila Beranti ujung Bu. Di belakang Bang Sumsebabel. Ya. Nah, bagaimana kamu waktu itu cara mengkondisikan anak-anak pertama sebelum kamu memulai
pembelajaran ya, katakanlah yang bercerita Abu Nawas tadi. Kan pasti hiruk pikuk dulu ya. Saya lihat tadi kan kamu pakai speaker ya tadi yang ngomongnya ya. Nah, bagaimana situasinya itu? Cara kamu mengkondisikan kondisi awalnya? Itu bagaimana ya? Ya, jadi kalau pada saat pelaksanaannya itu memang Bu ya, kadang-kadang mereka tuh kalau disuruh diem kan banyak nih anak-anaknya, disuruh diem, tapi sebentar diem nanti asik ngobrol sendiri kan, terus nanti ini lagi, nanti kita ajak ice breaking lagi, baru mereka happy-happy lagi, seneng-seneng lagi, ajak nyanyi-nyanyi lagi gitu kan. Jadi baru mereka happy lagi, terus nanti ajak kasih tanya jawab, nanti yang bisa jawab dikasih hadiah, baru mereka excited lagi. Nah, nanti mereka cuman ya itu memang agak sulit diatur, misalnya pada saat mau ada proyek untuk ini waktu itu apa yang sidik jari itu apa namanya, pohon sidik jari. Nah, itu kan mereka tuh suruh baris. Nah, itu tuh pada mau berebut gitu, Bu. Ada juga yang lagi pas di project itu lagi gunting-gunting kertas itu, mereka tuh pada mau berebut nempel di layar panggungnya itu. Jadi kayak memang agak sedikit ini kalau ngatur anak-anak, Bu. Cuma kan di situ juga ada ustadz sama ustazanya. Jadi memang kami juga kolaborasi juga dengan ustadz sama ustazanya. Jadi mereka kalau sama ustazanya kan mereka agak ini masih Bu ya, agak takut lah Bu ya. Kalau sama kami kan nggak mungkin kami marahin ya Bu ya. Ya, ya. Nah, ya disitulah jadi memang tentunya kamu semua mendapat pengalaman ya, memang yang tadi kolaborasi ya, penuh dengan kesabaran ya, tanggung jawab ya. Itu banyak saya kira ya pengalaman ya yang berharga bagi kamu. Nah, yang nanti bisa kamu terapkan, implementasikan ketika kamu nanti menjadi guru ya, ataupun kamu kan adalah calon-calon pemimpin di masa depan ya. Paling tidak nanti kalau guru itu biasanya tingkat tertingginya misalnya ingin menjadi kepala sekolah misalnya ya. Nah, di situ saya lihat ya memang karena tidak semua orang ya bisa memimpin seperti itu. Berdasarkan pengalaman saya saja, ada teman saya yang sebaya saya ini biasanya kalau dia sudah guru itu biasanya paling tinggi sudah jadi kepala sekolah ya. Nah, tetapi ada teman saya yang sudah dari segi kepangkatan, dari segi pengalaman mengajar sudah katakanlah sudah lebih dari 30 tahun ke atas ya. Nah, itu saya tanya kenapa dia tidak mau menjadi kepala sekolah, padahal kan dia sudah lulus kan. Kalau dulu kan mau jadi kepala sekolah itu kan ada tes ya kalau nggak salah ya. Dia sudah lulus tapi dia tidak. Ya katanya saya tidak sanggup katanya saya tidak sanggup ya katanya karena beban ya. Nah, itu tadi beban moral ya untuk menjadi pemimpin itu ya, untuk bertanggung jawabnya itu menurut dia terlalu berat ya. Karena itu tadi dengan kepala sekolah itu tadi sebagai pemimpin ya itu tadi akan mengatur dari lingkup sekolah tersebut ya, mulai dari guru, siswa ya, tendik ya, nah itu semuanya. Jadi memang terasa berat ya jadi pemimpin. Nah, tetapi untunglah di dalam mata kuliah proyek kepemimpinan ini, walaupun dalam skup yang kecil, dalam kelompok yang kecil, saudara sudah diajarkan ya bagaimana nanti cara menjadi seorang pemimpin. Yang pemimpin yang diharapkan pemimpin yang bijak, tidak arogan ya, yang bertanggung jawab ya, yang penuh kesabaran ya, katakanlah dalam definisi pemimpin yang baik ya. Jadi kita bisa ya, dan juga jadi seorang pemimpin itu ya seperti tadi kamu sudah bisa bekerja sama ya, karena jadi pemimpin itu tidak bisa juga egois ya, kita harus mendengarkan masukan-masukan ya dari ini pemimpin yang ideal ya, mendengarkan masukan-masukan. Kalau memang ada masalah diselesaikan secara bersama. Artinya juga ya tidak arogan, mau egois, mau mementingkan saya juga pemimpin, saya ini. Tidak, tapi kita memang harus bisa mengatur ya, memberikan contoh yang baik, teladan yang baik kepada bawahan kita ya. Nah, insya Allah kalau seperti itu nanti biasanya misalnya pemilihan kepala sekolah kita terpilih lagi. Tapi kalau memang kita katakanlah banyak hal-hal yang negatif yang kita lakukan, pasti tidak akan oleh bawahan kita atau guru-guru kita ya. Nah, jadi saya kira memang saya
sangat apresiasi sekali ya dengan mata kuliah kepemimpinan ini ya. Jadi memang saudara tentu sudah mendapatkan pengalaman yang berharga ya. Nah, tadi juga saya tertarik juga tadi pertanyaan siapa tadi ya? Ayu apa siapa? Ya, bagaimana itu tadi pertama menentukan rumah tahfiz pinggiran ini ya, berdasarkan prodi bahasa Indonesia karena kita literasi ya. Karena saya lihat ada, kebetulan kan saya kan lagi, kata saya itu kan lagi akreditasi PPG ya. Nah, kalau saya lihat di ini kan termasuk di dalam bidang pengabdian pada masyarakat ya. Artinya memang kita terjun ke masyarakat ya. Nah, saya lihat ini, saya tidak tahu ini prodi apa karena sudah tertera di sini. Kalau yang saya lihat ini ada asuhan ya, panti asuhan As-Solihin, ada rumah produktif ya, ada panti asuhan Bakti Mulia. Nah, saya tidak tahu ini prodinya apa ya, apa memang bahasa Indonesia karena di sini tidak dicantumkan apa prodinya ya, cuma hanya misalnya ya. Tapi kalau misalnya rumah panti asuhan Bakti Mulia, saya lihat juga ruang lingkup kerjasamanya sepertinya Merdeka Literasi ya, Merdeka Literasi ya, dan ada ruang sisi diskusi literasi. Saya kira itu prodi bahasa Indonesia ya. Nah, jadi yang pertanyaan saya seperti itu tadi, mengapa harus tertarik ke rumah tahfiz pinggiran, tidak memilih misalnya panti asuhan tadi? Bagaimana Ki? Iya Bu, jadi awalnya kami memang awalnya itu ingin melakukan observasi di panti asuhan. Itu kami awalnya pengen ke panti asuhan yang di Sulaberanti Bu. Nah, terus kami ngomong sama dosen kan, kata dosen lanjut. Nah, detik-detik sebelum kami pergi itu tiba-tiba dosennya ini kirim IG rumah tahfiz pinggiran itu. Terus kami buka, terus kami tanya, apa kami harus ke sini Bu, gitu kan? Iya, saran Ibu ke situ saja. Jadi ya, Bu ibunya Sukma nyuruh, ya kan ya? Bu iya Sukma Bu ya? Sukma, Bu Sukma. Jadi ibunya rekomendasiin ke sana. Jadi kami langsung observasi ke rumah tahfiz itu. Pas dilihat kayaknya memang cocok juga untuk kami menjalankan proyek. Jadi kami pilih ke rumah tahfiz itu Bu. Awalnya memang kami mau ke panti asuhan, tapi tidak jadi. Oh ya ya. Ya, jadi ya itu tadi ya. Jadi memang sudah apa? Rekomendasi ya, katakanlah ya dari dosen ya. Nah, itu memang mengurus surat-surat dulu. Iya Bu, ngurus proposal, ada ngurus surat juga di PPG, ke dosen, terus Oh ya. Nah, itu tadi juga sebagai seorang pemimpin tadi, itu tadi saya juga lupa. Jadi memang segala sesuatu yang mau untuk proyek kan, karena ini proyek itu tadi kan harus ada proposal ya. Jadi juga kamu dilatih ya, tentunya sudah membuat proposal ya, sehingga proposal itu bisa diterima ya dan disetujui. Itu kan contoh atau ini memang kamu sendiri, kamu yang menentukan kelompok ini kan? Iya Bu. Ya. Nah, dan kegiatan itu sudah habis sekarang, apa masih berlangsung? Kegiatannya kalau untuk pelaksanaan di rumah tahfiznya sudah selesai Bu. Nah, tapi ini pada akhir dari mata kuliah ini tuh ada gelar karya Bu. Gelar karyanya itu minggu depan. Iya. Nah, ada itu pertunjukan. akhirnya. Ada pertunjukan nanti Bu. Nah, itu kembali lagi ke tempat proyek kepemimpinan itu semua? Maksudnya ya tempat... Enggak Bu. Gelar karya itu kalau nggak salah di kampus nanti Bu. Jadi semua kelompok yang lain juga nanti jadi satu di situ. Di sana nanti mereka buat pagelaran semua. Nanti itu ada buka-buka stand atau booth gitu Bu di situ. Jadi ditampilkan semua media-media proyeknya di sana. Yang dipakai ya. Nah, yang untuk apa boneka-boneka itu tadi ya, ini tadi ya, tentu bekerja sama ya di dalam membuat boneka itu atau beli? Kerjasama Bu. Itu boneka tangannya itu yang dari kaos-kaos kaki itu ya atau apa? Bukan, dari kain flanel Bu. Dibuat pola terus digunting. Itu kemarin yang bikin kan Ayu kan nih tukang jahit Bu. Ayu kan tukang jahit, jadi Ayu bisa buat pola kemarin. Siti Muhajero juga bagus Bu buat boneka tangan. Ya bagus ya, ya maksudnya itu tadi ya, karena kamu berkolaborasi ya, kerjasama. Jadi tentu setiap individu barangkali kan mungkin ada kelebihannya ya masing-masing yang bisa
pakai untuk secara bersama-sama ya. Itu tadi jadi memang baik sekali ya. Nah, jadi untuk pertemuannya berapa kali itu? Pertemuannya kalau untuk perkuliahannya tuh ada berapa kali ya? Ada banyak sih Bu. Nah, yang ke rumah tahfiznya maksud saya. Oh, ke rumah tahfiznya observasi sekali, setelah itu langsung kirim surat yang itu, terus surat izinnya, terus habis itu langsung pelaksanaan. Jadi cuman 3-4 kali Bu. Pertemuan. Kesananya itu maksudnya. Kesananya aja. Untuk yang ceritanya tadi itu sudah rekomendasi dari siapa untuk mengapa mau cerita Abu Nawas, mengapa tidak mengambil cerita Nabi misalnya begitu? Iya, jadi kemarin tuh memang sempat diskusi Bu ya, memang pengen ngambil cerita Nabi atau cerita Islami yang lainnya gitu kan. Cuman kalau cerita Abu Nawas tuh identik sama kelucuan ya Bu, kejenakaan. Jadi kami tuh kan ingin menghibur, jadi bagaimana caranya membawa cerita tapi membuat mereka juga terhibur. Jadi itulah kami pilih kenapa cerita Abu Nawas Bu. Kalau cerita Nabi kan nggak mungkin dibuat kejenakaan kayak gitu ya Bu, jadi kami pilih Abu Nawas. Ya, nah itu pada waktu pelaksanaannya berbagi ya jadi ya, maksudnya maksudnya sekali tampil itu ada beberapa orang, kan dia kan sekaligus memerankan bonekanya itu kan satu orang itu kan, atau ada lagi yang lain yang memainkan bonekanya? Iya Bu, nah jadi di hari pertama itu kan kita nih sudah bagi-bagi tugas semuanya. Di hari pertama tuh ada yang jadi MC, nah itu juga kami ngundang duta literasi, duta bahasa Sumsel. Ya, terus ada yang jadi dokumentasi, ada yang jadi seksi konsumsi, itu jadi semua sudah mendapat tugas. Nah di hari kedua yang membacakan dongeng itu Ayu Bu, Ayu sendiri yang bacain. Terus sama didampingin Febri yang kami kan ada buku pop-up book juga Bu ya, jadi di Febri didampingin Ayu, sekalian megangin mic supaya kedengeran kan suaranya, jadi samping Ayu itu ada Febri, jadi semuanya ini udah dapat tugas semua, tapi kalau untuk pembacaan dongeng itu Ayu yang baca Bu. Ya. Nah itu ya, jadi kolaborasi kerjasama yang baik ya, jadi ya untuk dalam kegiatan itu ya, artinya itu tadi proyek kami itu berhasil ya. Ya barangkali kalau ada kekurangan ya itulah tadi ya. Mungkin kan belum, kalau memang misalnya belum maksimal ya. Nah ya itu tadi, berarti kamu sudah bisa membuat menjalankan suatu proyek yang kecil ya. Walaupun itu akan menjadi pengalaman ya yang berharga untuk kamu, dan nanti mudah-mudahan kalau ada event yang besar lagi kamu bisa, misalnya proyek di sekolah, misalnya kalau tidak salah di sekolah itu kalau SMA itu yang sering saya dengar dari anak saya itu pensi ya, pentas seni ya. Itu ya, itu barangkali bisa karena kamu sudah belajar ya, oh ini bagaimana ini ya cara mengaturnya ya. Barangkali juga waktu di S1 juga barangkali ya, kalau misalnya dulu kalau tidak salah ada, kalau di PGRI itu kan ada mata kuliah pentas drama ya, jadi ada yang misalnya jadi sutradara, ada yang jadi pemeran yang ini, ada tata rias, ada tata kostum, ada misalnya yang panggung ya. Nah itu ya saya kira mata kuliah ini tentu akan bermanfaat bagi saudara ya, untuk selesai nanti begini ya, jadi saya maksudnya itu sudah dapat pengalaman, jadi tidak kagok lagi kalau memang misalnya nanti disuruh menjadi pemimpin yang leadership ya, jadi sudah jadi pemimpin yang baik ya. Nah paling kalau memang misalnya ada kekurangan, yaitu keterbatasan kamu ya, kita ya. Dan nanti untuk jadi hanya 1 kali lagi ya kita tinggal. Iya Bu. Pertemuannya ya. Topik lagi ya. Apa yang terakhir, tentang apa? Kalau nggak salah PPL 2 Bu. PPL 2 Bu. Refleksi PPL 2 ya. Ya, karena kan ini sudah masuk
September ya, saudara ini kan mau habis sudah sekitar pertengahan September ini untuk yang kegiatan PPL 2 ini sudah selesai. Jadi sudah mau ditarik ya, dan nanti mau mempersiapkan untuk UKIN ya. Jadi manfaatkanlah waktu untuk yang PPL ini dengan sebaik-baiknya ya, sehingga kamu benar-benar mendapatkan pengalaman yang berharga ya dalam kegiatan PPL 2 ini. Karena kalau kamu tidak itu kamu tidak bisa mempraktikkan ya, susah ya. Kalau mau numpang berlatih mengajar tentu tidak diterima ya. Jadi kalau tempat PPL ini ya kamu bisa mempraktikkan bagaimana teori-teori ataupun langsung ya bertatap muka berinteraksi dengan siswa ya. Ya baik, Kiki ada lagi yang mau disampaikan? Cukup Bu dari Kiki. Ya. Baik, saya kembalikan ke Sari Ulpa sebagai moderator untuk menutup dulu presentasi yang telah kita laksanakan ini. Sari. Baik Ibu, terima kasih Bu atas masukannya untuk kami, dan untuk teman-teman semua terima kasih yang sudah berpartisipasi untuk presentasi pada malam hari ini. Baiklah, terima kasih juga saya ucapkan kepada Kiki sudah memaparkan materi dengan sangat baik. Terima kasih pada teman-teman semua. Saya ucapkan mohon maaf. Sinyal lagi dia. Baiklah, saya tutup presentasi pada malam hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, sebelum ditutup tolong didokumentasikan dulu. Ini dimatikan dulu Bu ya rekamannya.